Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila Zaman Orde Baru yang terdiri dari Aryandika Raffi Sulaiman, Bima Putra Mardika, dan Isnan Nur Husaini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, pada Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1965 hingga 1998. Terlaksanakannya Pancasila pada masa Orde Baru ditandai dengan dasar super semar dan TAP MPRS nomor 37 tahun 1968 yang segala penyelenggaraan negara berlangsung berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya yaitu ciri-ciri umum. Yang pertama, mengutamakan masyarakat, musyawarah mufakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, selalu diliput oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, keputusan dapat ditanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya adalah penerapan Pancasila pada Orde Baru. Penerapan Pancasila pada Orde Baru yang pertama adalah melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Eksistensi Pancasila sebagai hasil dari kristalisasi nilai-nilai terus dikembangkan pada masa Orde Baru. Pancasila sebisa mungkin dilaksanakan secara murni dan konsekuen yang diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ini disebut demokrasi Pancasila. Pelaksanaan yang kedua adalah mengeluarkan kebijakan asas tunggal Pancasila. Kebijakan ini memerintahkan kepada seluruh organisasi, baik partai politik, kemahasiswaan, maupun masyarakat menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Kebijakan itu tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 1985. Penerapan yang ketiga yaitu melibatkan militer untuk menjaga kemurnian Pancasila. Pada masa Orde Baru, banyak petinggi-petinggi militer yang duduk sebagai anggota DPR dan MPR Republik Indonesia. Militer memiliki fraksi khusus yang bernama fraksi ABRI. Penerapan yang keempat yaitu membentuk P4 dan PMP. Soeharto dan Orde Baru berusaha untuk menyeragamkan penafsiran dan pemahaman masyarakat tentang Pancasila. Hal itu dilakukan dengan cara melaksanakan pendidikan yang dikemas dalam bentuk penataran P4, yaitu penataran, pedoman penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Dan PMP, yaitu pendidikan moral Pancasila. Penyelewengan Orde Baru. Sekilas, semua konsep penerapan Pancasila yang dirumuskan oleh Orde Baru menggambarkan bahwa Orde Baru benar-benar ingin menjaga dan melaksanakan sistem pemerintahan yang dijiwai Pancasila. Namun, pada kenyataannya, Orde Baru hanya membaca Pancasila untuk melenggangkan kekuasaan. Bahkan, corak kekuasaan otoritarianisme dipertontonkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Pancasila digunakan untuk menggebuk orang-orang yang tidak sepaham dengan pemerintah dengan dalih bertentangan dengan Pancasila. Berikut merupakan contoh-contoh pelanggaran nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru. 1. Soeharto menjabat presiden selama 32 tahun. 2. Adanya penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru dengan melalui program P4. Ketiga, terjadinya penindasan ideologi sehingga orang yang memiliki gagasan kreatif serta kritis menjadi takut. Keempat, adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan orang di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus Tanjung Priok, penghancuran pada kasus 27 Juli. Kelima, perlakuan diskriminasi oleh negara juga dirasakan masyarakat non-pribumi atau keturunan serta masyarakat golongan minoritas.